Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, apa itu etika? Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya sikap atau cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, baik atau buruk. 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum menurut Lacey. 1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. 2. Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagai membentuk identitas seorang sebagai pengevaluasian diri dan penginterpretasian diri dan pembentukan diri. Yang keempat, sesuatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya atau orang lain. Dan keenam, suatu objek nilai. Lalu, apa bedanya etika dan etiket? Etika berarti moral dan lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian krisis tentang baik dan buruk. Sedangkan etiket berarti sopan santun atau adat istiadat dan lebih mengacu kepada cara yang tepat, yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Etika memiliki 3 aliran. Yang pertama, etika keutamaan. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtue, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Yang kedua, etika teleologis. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Yang terakhir, ada etika deontologis. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Lalu, aliran keutamaan memiliki orientasi keutamaan atau kebajikan dan memiliki watak nilai disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati. Dan moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan. Yang kedua, aliran teologis, konsekuensi atau akibat dengan watak nilai kebenaran atau kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil seperti eudaimonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Yang ketiga, aliran deontologis, orientasi kewajiban atau keharusan, dan memiliki watak nilai kelayakan, kepatutan, dan kepantasan. Aliran etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategorikis, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Lalu, ada etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila itu lebih dekat dengan pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teleologis termuat pula di dalamnya. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul begitu saja. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur penyelenggaraan negara. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal berikut. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini.
terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Kedua, korupsi akan bersih mahajarela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurangi rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Keempat, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap pihak yang lain. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Selain itu, penggiat lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada sumber historis. Dalam Orde Lama, masih terbentuk sebagai Philosophische Grondslag atau Weltanschauung yang artinya merupakan nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan dalam sistem etika. Namun, nilai-nilai moral lah yang telah terdapat dalam pandangan hidup masyarakat. Sedangkan dalam Orde Baru, Pancasila sebagai etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir 187 Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari penelitian BP7. Antara lainnya adalah sila pertama, salah satu cara pengalamannya adalah dengan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada seseorang. Dan yang kedua, sila kedua, salah satu cara pengalamannya adalah dengan saling mencintai sesama umat manusia. Sila ketiga adalah salah satu cara pengalamannya adalah dengan cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, sila keempat, salah satu cara pengalamannya adalah dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan sila kelima, salah satu caranya adalah pengalamannya dengan bersikap adil. Dalam era reformasi, Pancasila sendiri sebagai sistem etika tenggelam di dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang akhirnya menjurus kepada pelanggaran etika politik. Yang kedua ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Seperti contohnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Dan masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang masih bertebaran di bumi Indonesia ini. Namun, masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam lagi. Dan yang ketiga ada sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Maka, semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifat dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Di sini, Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi, yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya sehingga bersifat lebih konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku dalam hal politikus, dan juga berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Pada zaman Orde Baru, masalah KKN,
kolusi, korupsi, dan nepotisme yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena KKN hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Pada era reformasi, euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Pada era reformasi, sistem etika Pancasila tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, bahwa disadari demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata (deontologis) atau menekankan pada tujuan belaka (teleologis), tetapi lebih menonjolkan keutamaan (virtue etik) yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika member guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bahwa berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasialis. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Kesimpulan dari pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah filsafat untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam etika Pancasila, terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika dianggap penting karena menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan ini, pelanggaran kehidupan bangsa seperti korupsi dapat diminimalkan. Proyek belajar Pancasila sebagai sistem etika. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa merumuskan solusi atas masalah moralitas bangsa dengan pendekatan Pancasila. Kita harus bisa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang bisa menjadi pedoman agar bisa menjadi rakyat yang baik. Contoh kasus,
Pertama, pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM merupakan salah satu contoh bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pelanggaran ini merupakan penyimpangan Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa mencegah terjadinya pelanggaran HAM dengan edukasi sedini mungkin. Sesuai pepatah yang berbunyi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Edukasi sebaiknya tidak hanya diberikan kepada anak-anak sekolah, tapi pemerintah juga harus mensosialisasi terhadap orang tua agar mereka dapat mendidik anak-anak mereka dengan baik dan dapat memberikan contoh di lingkungan keluarga. Jika sudah terjadi masalah pelanggaran HAM, maka kita harus menghukum pelanggar dengan sanksi yang dapat membuat jerah sekaligus mengedukasi. Kedua, korupsi. Korupsi merupakan kejahatan atau dosa besar karena ini sangat merugikan banyak orang. Tindakan-tindakan korupsi merupakan bentuk penyelewengan dari butir-butir Pancasila yang dijelaskan sebagai berikut, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Manusia di Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini, jelas perilaku tindakan pidana korupsi ini tidak mencerminkan perilaku tersebut. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini berlaku tindak pidana korupsi yang sangat melanggar, bahkan sama sekali tidak mencerminkan perilaku ini, seperti mengakui persamaan derajat, saling mencintai, sikap tegang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan lain-lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Tindak pidana dan tipikor bila dilihat dalam sila ini, pelakunya itu hanya mementingkan pribadi. Tidak ada rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bahkan bisa dibilang tidak cinta tanah air, karena perilakunya cenderung mementingkan nafsu, kepentingan pribadi, atau kasarnya kepentingan perutnya saja. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, perilaku yang mencerminkannya seperti mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksa kehendak. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan keadilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rata-rata bahkan sebagian besar pelaku tindak korupsi itu tidak ada perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana gotong royong adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, serta tidak ada rasa bersama-sama untuk berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Jika terus membiarkan korupsi merajalela, maka ini akan menjadi penyakit dan bisa membahayakan ekonomi, politik, generasi muda, birokrasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita sebagai warga yang peduli akan kedamaian dan ketenteraman di Indonesia, berikut upaya yang kita bisa lakukan untuk mengatasi korupsi. Pertama, upaya preventif. Kedua, upaya penindakan. Ketiga, edukasi. Keempat, upaya LSM. Usaha saat di atas bisa kita lakukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Pelaku korupsi harus diberikan sanksi yang berat sesuai Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada toleransi untuk para pelaku karena mereka telah merugikan banyak orang. Selanjutnya, kita juga harus mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan nyata. Berikut contoh dari implementasi Pancasila dalam kehidupan nyata. Pertama, menghormati ajaran yang terdapat dalam agama lain dan saling menjaga satu sama lain. Maksudnya, kita harus menghormati perbedaan yang terdapat dalam agama lain. Kita harus memiliki sikap toleransi, misalnya ketika ada azan berkumandang, agama lain tidak berisik dan membuat kegaduhan. Kita juga harus menjaga satu sama lain karena mereka juga bagian dari bangsa Indonesia. Dengan kita bersikap seperti itu, kita sudah menerapkan Pancasila pertama. Kedua, tidak durhaka kepada orang tua. Ini merupakan salah satu bentuk implementasi Pancasila kedua. Kita sebagai makhluk yang beradab tidak boleh bersikap kasar atau buruk terhadap orang tua kita. Kita harus berbakti kepadanya karena mereka lah yang telah mendidik dan mengurus kita sejak kecil. Ketiga, tidak menyebar berita hoax. Berita hoax adalah salah satu pemecah bangsa. Kita harus bijak dalam menyebarkan berita yang kita sebar di sosial media. Sebab berita hoax bisa memicu pembentukan dua kubu
atau pemecahan antara bangsa. Keempat, menghargai pendapat orang lain. Ketika kita bisa menerima pendapat orang lain, sejatinya kita telah menghargai orang lain tersebut. Dalam berdemokrasi, tentu saja ini adalah mencerminan dalam Pancasila keempat. Kelima, tidak bergaya hidup mewah. Artinya bila kita terbiasa menggunakan pakaian branded, aksesoris branded, kemana-mana menggunakan mobil mewah, makanan selalu mewah, dan lain-lain, itu semua dapat merenggangkan hubungan sosial terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat yang kalangan berkecukupan atau berpikir mengapa ia tidak menggunakan hartanya untuk seorang sekitar, padahal masyarakat sekitar hidupnya kurang dari cukup. Hal ini tentu kurang. Maka kita harus mengimplementasikan Pancasila yang kelima dengan hidup seadanya, sederhana, dan saling membantu.